saya Ismailur Rahma, saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yaitu yang berjudul Inside Job. Inside Job merupakan film yang sangat menarik dan bagus bercerita tentang investasi. Film dari Carlos Ferguson ini mulai ditayangkan pada tahun 2008 silam, melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam perekonomian Amerika pada saat itu yang berupa investor, politisi, pekerja seks, komersial, wartawan, dan akademisi. Film Inside Job ini memenangkan Oscar pada tahun 2011 melalui kategori Best Documentary Feature. Film ini bercerita tentang krisis keuangan global pada tahun 2008, fitur penelitian, dan wawancara ekstensif. Film ini fokus terhadap perubahan dalam industri keuangan pada dekade menjelang krisis, gerakan politik terhadap deregulasi, dan bagaimana perkembangan perdagangan yang kompleks, seperti pasar derivatif, memungkinkan peningkatan yang lebih luas dalam mengambil risiko pelanggaran peraturan yang ada di film untuk dapat mengendalikan risiko atau dampak sistematik. Isi cerita dari film Inside Job. Awal mula, kasus dimulai dari pemerintah Iceland yang melakukan deregulasi pada kebijakan ekonominya. Salah satu kebijakannya adalah memprivatisasi 3 bank terbesar di sana. Bank tersebut kemudian meminjam 120 miliar US dollar, 10 kali lipat GDP negara tersebut. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang ditujukan oleh seorang jutawan kaya yang memiliki usaha di bidang properti. Setelah harga properti meningkat lebih dari 2 kali lipat dan harga saham perusahaannya meningkat 9 kali lipat, perekonomian Iceland akhirnya hancur karena gagal bayar hutang dan ekonomi global yang tidak terkendali. Kasus ini merupakan kasus yang tepat yang mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada perekonomian dunia di tahun 2008. Selama 40 tahun sejak Great Depression di US belum pernah sekalipun mengalami krisis. Hal ini disebabkan karena institusi keuangan yang diatur ketat oleh regulasi. Bank atau institusi keuangan lainnya dilarang untuk terlibat dalam transaksi yang spekulatif. Contohnya, konsep investment banking di era 70-an. Setiap partner menanamkan uangnya dalam jumlah besar dan mereka sangat konservatif dan berhati-hati untuk menginvestasikan uangnya. Namun, hal tersebut berubah sejak adanya deregulasi di sektor keuangan yang menyebabkan banyak institusi keuangan yang go publik, sehingga investment banking mengelola banyak dana dari masyarakat. Hal ini menjadi moral hazard bagi investment bank agar masuk ke transaksi yang spekulatif. Deregulasi ini diduga terjadi karena pengangkatan Donald Reagan, CEO dari Merrill Lynch, investment bank terkemuka saat itu, menjadi Treasury Secretary. Salah satu deregulasi sektor keuangan adalah memperbolehkan bank untuk mengelola dana nasabahnya di transaksi yang berisiko. Deregulasi sektor keuangan dilanjutkan oleh Alan Greenspan, seorang akademisi terkemuka di bidang ekonomi yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan uang nasabah yang sempat membuat rugi negara sekitar 127 juta dolar. Robert Rubin yang menjabat sebagai Treasury Secretary yang merupakan CEO dari investment bank Goldman Sachs, dan Larry Summers, seorang profesor ekonomi dari Harvard. Dari latar belakang orang-orang ini dapat kita lihat bahwa adanya kemungkinan kepentingan-kepentingan khusus masuk ke peraturan-peraturan di sektor keuangan. Pada akhir tahun 1990, sektor keuangan dibagi-bagi perannya menjadi beberapa perusahaan raksasa yang dimana jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan keuangan, maka ekonomi secara keseluruhan akan ikut kesulitan. Bahkan, hal ini diperburuk dengan adanya merger antara Citicorp dan Traveler yang diprakarsai oleh Treasury Administration di tahun 1998. Merger tersebut memungkinkan institusi keuangan tersebut menaruh dana nasabahnya ke sebuah investasi berisiko, di mana hal ini sebenarnya melanggar hukum yang telah dibuat setelah Great Depression, yaitu Glass-Steagall Act. Namun, hal ini dilegalkan dengan meloloskan Gramm-Leach-Bliley Act sebagai penggandeng Glass-Steagall Act. Bank-bank yang sangat besar ini dapat menghimpun dana nasabah yang sangat banyak, sehingga memungkinkan mereka untuk menggerakkan pasar modal dan keuangan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, mereka tidak khawatir jika mengalami kesulitan keuangan karena semakin besar suatu bank, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk ditolong pemerintah jika kesulitan keuangan. Sejak deregulasi di sektor keuangan dimulai, banyak kasus white-collar criminals yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini diperburuk dengan dikembangkannya suatu produk finansial rumit yang kita sebut sebagai derivatif. Investment banks mengklaim bahwa derivatif membuat sektor keuangan menjadi lebih aman. Namun, pada kenyataannya, derivatif membuat pasar menjadi tidak stabil. Derivatif memungkinkan investment banking bertaruh pada apapun untuk mendapatkan keuangan yang berlebih. Investment banking menolak adanya regulasi di pasar berjangka. Penolakan ini dimungkinkan untuk direalisasikan mengingat banyaknya CEO dari investment banking yang memiliki jabatan penting di pemerintahan. Derivatif mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan munculnya CDO atau Collateral Debt Obligation, yaitu kumpulan dari hutang-hutang jangka panjang seperti kredit rumah, kredit pendidikan, dan lainnya.
dan kemudian dibentuk menjadi instrumen keuangan berjenis futures. Dengan adanya CDO, institusi keuangan mengalami moral hazard di mana mereka bisa menerima kredit yang sebenarnya besar kemungkinannya bagi peminjam untuk gagal bayar. Hal ini disebabkan karena risiko gagal bayar tidak lagi berada pada institusi keuangan, namun pada investor yang membeli CDO tersebut. CDO merupakan instrumen keuangan yang berisiko tinggi dengan kemungkinan gagal bayar yang tinggi pula. Namun, para institusi pemberi rating seperti Standard & Poor's memberi rating A3 pada CDO sehingga banyak yang percaya bahwa CDO merupakan instrumen keuangan yang berisiko kecil. Terlebih lagi, investment bank lebih suka menjual CDO yang dibentuk dari subprime mortgage loan, yaitu pinjaman yang berisiko tinggi yang memiliki kemungkinan besar gagal bayar, karena memberikan pendapat bunga yang lebih tinggi. Housing bubble diperparah dengan tidak diaturnya kredit rumah dan kebijakan SEC yang memperbolehkan bank memiliki rasio leverage yang lebih besar, sehingga memungkinkan investment bank untuk berspekulasi dengan dana-dana yang lebih besar. Selain penjualan CDO, ada masalah lain yang dilakukan oleh institusi keuangan lainnya, yaitu penerbitan credit default swap oleh AIG. Credit default swap adalah semacam produk asuransi untuk CDO yang gagal bayar. Namun, berbeda dengan asuransi lainnya, spekulan yang bahkan tidak memiliki rumah sekalipun bisa saja membeli produk asuransi tersebut. Kekalutan yang diciptakan karena pengembang instrumen keuangan ini disetujui oleh Rajan melalui papernya yang berjudul Has Financial Development Made the World Risk Clear? Rajan berargumen bahwa pemberian bonus berdasarkan profit jangka pendek tanpa tindak lanjut dari kerugian yang mungkin menyertainya di kemudian hari turut andil dalam kebangkrutan bank-bank yang dapat memicu krisis global secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari film Inside Job. Yang pertama, mengajarkan bekerja keras dengan tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan tentang keserakahan dan ketamaan adalah perbuatan buruk yang hanya manis di awal saja dan bisa berdampak buruk bagi orang lain. Yang ketiga, mengajarkan kedisiplinan yang tinggi agar dapat menjalankan amanah dengan semaksimal mungkin dan tidak keteledoran. Yang keempat, mengajarkan untuk memiliki keberanian yang besar untuk berpacu dalam masalah di depan mata. Yang kelima, mengajak untuk berpikir kritis dalam situasi-situasi sulit. Baik, demikian review film Inside Job dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.